sudah beberapa hari ini Romo dengan beberapa orang Ya. sepertinya keluar masuk di beberapa titik di Kabupaten Sika ini. Ya. Mungkin bisa dijelaskan ada kegiatan atau misi apa ini, Romo? Oke, jadi menindaklanjuti waktu itu kunjungan Bapak Presiden Jokowi ke Napun Gede. Itu kan ada keinginan untuk mengembangkan Kabupaten Sika ini dalam kaitannya dengan pengembangan NTT keseluruhan, terutama kayak Labuan Bajo yang dikembangkan sebagai prime destination ya, jadi wisata premium. Nah, kita mau mengambil keuntungan dari pengembangan pemerintah pusat di Labuan Bajo itu supaya imbasnya juga kita rasakan di Kabupaten Sika dan Kabupaten Flores Timur. Iya. Ya. Jadi konsepnya adalah pariwisata yang dikembangkan menjadi salah satu target atau keinginan pemerintah pusat untuk mengembangkan kepariwisataan di daerah Indonesia Timur ini. Nah, kita pengen supaya seperti Kabupaten Sika, Maumere ini menjadi support system untuk Labuan Bajo dan untuk Raja Ampat. Iya. Itu konsepnya kan. Nah, support system itu apa maksudnya? Support system itu adalah misalnya untuk maintenance atau pemeliharaan kapal, finisi atau kapal-kapal yang dipakai untuk pariwisata, diving, lalu kemudian logistik. Ya, logistik itu kan ada, kita banyak hasil bumi yang luar biasa di Kabupaten Sika ini, bisa suplai sayuran, buah-buahan dan sebagainya, itu ya untuk dua tempat wisata utama ini yang sudah dikenal secara internasional. Nah, dalam rangka itu kita mengundang teman-teman dari Jakarta ini, para investor dan juga city planner dan yang profesional-profesional itu yang kita ajak untuk merealisasikan mimpi ini gitu ya. Karena kan kita butuh kerjasama banyak pihak nih. Iya, betul. Membuat ini terjadi lah istilahnya. Dan sudah ada titik-titik terang, ada minat-minat yang disampaikan. Nah, lalu saya waktu itu bertemu Bapak Bupati dan Pak Ketua DPRD di Cikarang, mereka mengunjungi Cikarang, bahwa kami akan datang di bulan-bulan ini menunjukkan, memperkenalkan lah istilahnya apa yang mau kita capai bersama di Kabupaten Sika. Ini teman-teman ini dari investor ya, jadi banyak perusahaan-perusahaan besar, ada yang di transportasi, ada yang di finansial, ada yang di pariwisata. Artinya apa yang Romo sampaikan tadi itu tindak lanjut dari pertemuan dengan Jokowi ini ceritanya. Ya, kurang lebih demikian. Karena kan kita butuh untuk bicara di level Nasional dan mungkin juga untuk bisa mengundang interest dari private sector tadi ya, jadi investor-investor dari sektor swasta itu kan harus ada planning yang jelas ya, sehingga kepastian tentang tidak hanya regulasi tapi juga tentang tata ruang dan sebagainya. Itu target kita. Artinya Pak Jokowi sudah membaca surat Romo? Ya, waktu itu sih surat saya dikantongin sama Pak Jokowi, katanya Romo nanti saya pelajari. Biasanya kalau beliau kan pasti diseriusi ya, hal macam begini. Beliau suka kalau ada inisiatif dan orang berani berpikir, istilahnya bermimpi besar gitu ya. Kalau mimpinya kecil-kecil kan juga perkembangannya juga lama dan sebagainya. Sementara kita butuh percepatan ya, akselerasi, karena sekarang dunia semua juga ekonomi sudah masuk ke ekonomi digital dan sebagainya. Maka kita mau mengejar akselerasi ini, jadi supaya istilahnya pertumbuhan ekonomi itu bisa terjadi secara eksponensial. Maka kita cari titik-titik yang benar-benar kekuatan dari Kabupaten Sika ini dalam konteks mendukung program nasional pariwisataan. Nah, pariwisata itu kan turunannya banyak tadi ya. Itu ada soal supply chain untuk kebutuhan logistiknya, kemudian ada ekowisatanya,
jadi alternatif yang kita mau kembangkan di daerah sini itu supaya ada program pariwisata yang tetap terkait dengan komunitas, dengan budaya lokal dan sebagainya gitu. Ya itu yang kita tawarkan sebagai sebuah alternatif pariwisata yang menjadi kekuatan Kabupaten Siga. Seperti sini kan kuat sekali tradisi katolisitasnya umpamanya ya, jadi akan bisa menjadi wisata religi yang menarik untuk tidak hanya wisatawan dalam negeri tapi juga mungkin wisatawan mancanegara ya, jadi sebagai tempat ziarah dan sebagainya gitu kan. Nah, itu turunan dari kekuatan budaya yang ada di Kabupaten Siga ini. Nah, itu yang diharapkan bisa menarik untuk para investor. Untuk perhitungan kami, kalau Labuan Bajo dalam 2-3 tahun akan berkembang luar biasa ya, dan memang disupport total sama pemerintah, dalam mungkin kurang dalam 5 tahun akan imbasnya akan sampai ke sini gitu ya. Dan kita harus siap gitu ya. Kalau tidak peluang ini lepas gitu kan. Dan kita harus siap lebih awal. Ya lebih awal, maka target kita kan, target kami itu Juni 2022 ketika ada G20 di Labuan Bajo dari bulan Juni, kita tuh sudah harus masuk di agenda radar dari pemerintah pusat bahwa kita punya planning di sini. Ya kalau bisa imbasnya juga sekalian. Dan kita kerja cepat, ini harus kerja cepat. Sayang kalau tidak, peluang itu akan hilang. Ya. Karena kan ini promosinya internasional. Seperti G20 ini kan, begitu kita masuk radar, misalnya ya kita bisa mengundang lagi Pak Jokowi ke sini dan kita punya planning yang nyata dan didukung semua pihak dalam kaitannya dengan G20 itu kan luar biasa sekali. Nah ini maka kita hanya punya 8 bulan kurang lebih ya. Nah harapannya sih ini bisa mulai hari ini atau mulai sekarang. Kemarin sudah bertemu dengan Pemkab, dengan Pak Bupati, support habislah istilahnya proyek ini ya. Nah sekarang tim profesional yang akan bekerja membuat planning, kemudian networking, kita akan sebar seluas-luasnya ke potensial investor dan juga mungkin pemain-pemain ekonomi besar ya, untuk bisa melirik, oh ternyata Maumere siap. Dan kita promosikan kaitannya dengan G20 ini. Itu target dekat kita dan support oleh banyak pihak gitu.